Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Putri Naya dari Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi saya bersama dengan Ibu Wakil Ketua DPRD 1 Banjarbaru. Silakan Ibu, boleh memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Hendriawati. Kebetulan saya dipercaya oleh masyarakat Kota Banjarbaru sebagai salah satu wakil DPRD Kota Banjarbaru untuk periode 2024 ke 2029. Saya kebetulan dari Partai Gerindra dan saya alhamdulillah pada periode ini menduduki posisi sebagai wakil pimpinan DPRD 1 Kota Banjarbaru. Jadi mungkin terima kasih Ibu udah memperkenalkan diri. Jadi mungkin langsung ke pertanyaannya aja ya. Menurut Ibu bagaimana peran politik dalam menghasilkan kader yang baik, bersih dari KKN? Peran politik yang bersih dari KKN, dalam tanda kutip pengertian KKN ini luas ya kan. KKN dari korupsi, dari keluarga, tapi biasanya inkrah garis kepolitikan tidak jauh dari garis kekeluargaan, di mana partai politik ini biasanya lebih kental, lebih mengena, lebih mengikat emosionalnya itu dari keluarga dulu. Nah, terus untuk kita mengikat, menghindari, paling enggak kita nih namanya manusiawi ya, kita tidak bisa munafik atau mengatakan oh kita ini bersih loh, partai ini bersih dari KKN atau ini bersih dari korupsi, enggak, karena sifat manusia beda-beda. Apalagi kita dalam satu keluarga juga beda kan, biar kakak adik juga sifatnya beda. Jadi paling enggak partai politik ini tidak jenuh-jenuhnya dari tingkat kota, tingkat provinsi sampai DPR ini kita sering ada dilatih, ada pertemuan yang rutin dilakukan paling enggak setahun 2 kali. Di mana di dalam partai politik itu kalau kita tingkat kota biasanya itu tingkat DPC. Kebetulan saya dipercaya sebagai ketua DPC Gerindra Kota Banjarbaru. Kita selalu pertemuan dengan pengurus-pengurus partai kita. Di dalam pengurusan partai-partai kita selalu itu membicarakan permasalahan yang ada di Kota Banjarbaru. Apa sih? Terus apa tindak lanjut yang kita ambil? Sejauh mana? Terus kalau politik, kalau orang itu tidak terlibat dalam pemerintahan, dan tanda kutip kita mungkin jauh lah dari masalah korupsi, ya kan? Tapi kalau kita terlibat dengan pemerintahan, apalagi yang disebut sebagai anggota dewan, ya setidaknya kita belajar lah dari diri kita sendiri. Hal-hal kecil, masalah kehadiran kita, tingkat absensiasi kita, itu gimana yang baik kan gitu. Terus untuk di dewan sendiri sebenarnya sih kalau untuk masalah korupsi di Kota Banjarbaru kecil. Karena apa? Anggarannya juga kecil, nggak ada anggaran yang begitu besar yang dianggarkan untuk itu gitu kan. Paling tidak kita cuma memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dalam pocket kita yang bisa kita perjuangkan. Jadi kita bingung nih dalam kata bahasa korupsi, apalagi Kota Banjarbaru. Sekarang setiap pekerjaan pokir dewan semua masuknya dilelang. Ini otomatis kan kita sendiri tidak bisa serta-merta langsung menetapkan oh ini orang kita loh yang mengerjakan, ini orang kita, nggak bisa kan, karena itu harus lelang, harus diumumkan siapa peserta yang bisa penawaran yang lebih murah yang mana gitu kan. Nah, jadi kalau dari kader-kader kita sih kita selalu mengingatkan, apalagi kita dari atasan kita Bapak Prabowo gencar-gencarnya juga mengingatkan ya seminimal mungkin lah, sebisa mungkin kita menyampaikan pada kader-kader kita korupsi ini begini loh, jangan sampai lah kita masuk ke sana. Ya 4 periode ini kita juga bingung apa sih yang mau kita korupsi, kita nggak ada dana yang kita korupsi juga gitu di kedewanan ini. Kita mengingatkan, terus kita sama kader-kader kita menurunkan program kerja kita yang perlu kita turunkan kepada mereka.
mereka melakukan perannya, baru kita berikan apa sih yang pantas untuk kader-kader kita. Ya mudah-mudahan lah Mbak, kita semaksimal mungkin tetap akan menghimbau kepada kader kita bahwa korupsi ini tidak baik, itu merusak. Gimana? Ya mungkin itu aja yang Ibu sampaikan. Kalau saya mengingatkan sih kepada generasi muda, kepada penerus bangsa, berpikir positif lah, jangan berpikir untuk mencari kekayaan. Kita bekerja, kita menyumbangkan tenaga pikiran kita untuk kemajuan, untuk generasi penerus kita ke depan. Jangan berpikir untuk kepentingan sesaat, karena kita menikmati sebentar aja hasil korupsi. Iya kan, senikmat. Tapi yang kita dapat secara tidak sah, yang jalan tidak baik, habisnya juga nggak terasa, malah mensengsarakan diri sendiri. Di bangsa itu aja, ingatkan pada generasi muda, kepada anak-anak penerus bangsa, ingatlah, Anda ini generasi muda, jangan berpikir untuk memperkaya diri, jangan berpikir mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Berjuang. Ya, makasih. Sama-sama, makasih sayang atas waktunya dan kehadirannya. Makasih banyak buat waktunya, maaf ngerepotin. Ya, ada yang direpotkan. Yang bisa kita jawab itu pada ingatnya, kita mengingatkan pada kader kita bahwa korupsi itu sangat merusak, merugikan buat bangsa dan negara. Betul. Dan terima kasih banyak ya untuk wawancara hari ini, Ibu. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. You can